Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan pemaparan mengenai proses seleksi karyawan berbakat. Yang pertama, urgensi onboarding bagi karyawan. Onboarding atau orientasi karyawan didefinisikan oleh Van Manen dan Shane sebagai proses di mana seorang individu memperoleh pengetahuan sosial dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memangku sebuah peran dalam organisasi. Menurut Society for Human Resource Management, onboarding merupakan proses membantu para karyawan baru untuk beradaptasi terhadap aspek sosial dan kinerja dari pekerjaan baru mereka dan mempelajari pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang diperlukan untuk dapat berperan secara efektif dalam organisasi. Menurut Van Manen, terdapat 4 tantangan yang dialami oleh seorang karyawan baru ketika hendak menduduki sebuah jabatan dalam organisasi. Yang pertama, gegar realitas atau reality shock. Kadangkala, seorang talent mendapati bahwa beberapa ekspektasi yang mereka miliki terhadap suatu pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini dikarenakan organisasi seringkali tidak menginformasikan aspek-aspek negatif yang dimiliki oleh suatu jabatan, sehingga talent terkadang merasa terkejut setelah menjalani perannya secara langsung. Yang kedua, ambiguitas peran atau role ambiguity. Karyawan baru seringkali belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab jabatan yang akan mereka duduki. Penyebabnya ialah pemaparan deskripsi jabatan yang kurang detail sewaktu proses rekrutmen. Yang ketiga, marginalitas sosial atau social marginality. Karyawan baru yang memasuki suatu organisasi kerap tidak memiliki teman atau kolega dekat dalam organisasi, sehingga mereka cenderung merasa terasingkan dalam lingkungan sosial di tempat kerja barunya. Kemudian yang keempat, kecanggungan atau ineptness. Karyawan kerap merasa canggung dan tidak percaya diri dalam melaksanakan tanggung jawabnya karena belum terbiasa dengan dinamika yang terjadi di lingkungan kerja yang baru ia masuki. Untuk menjawab keempat tantangan tersebut, Van Manen berpendapat bahwa manajer perlu melakukan proses onboarding secara sistematis yang bertujuan memberikan pengajaran kepada karyawan baru mengenai apa yang perlu mereka ketahui dan membekali mereka agar dapat berkinerja dengan baik dan memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Yang kedua ialah proses onboarding bagi karyawan. Silzer dan Dowell berpendapat bahwa terdapat 5 tahapan dalam proses onboarding, yaitu seleksi, praorientasi, integrasi, pelaksanaan, hingga karyawan menetap dalam organisasi. Tahap yang pertama ialah seleksi. Tahap seleksi terjadi sebelum talent diterima untuk bekerja dalam organisasi. Dalam melakukan seleksi, manajer perlu menilai dua hal dalam diri calon karyawan, yaitu kesesuaian dengan budaya organisasi atau cultural fit, serta kecepatan dalam belajar atau learning agility. Yang pertama, cultural fit. Setiap organisasi memiliki budayanya masing-masing. Budaya organisasi mencakup bagaimana organisasi beroperasi, bagaimana cara mengambil keputusan, gaya kepemimpinan yang dianut, hingga peraturan-peraturan yang berlaku. Manajer tentunya akan lebih memiliki preferensi terhadap calon karyawan yang memiliki kepribadian dan pandangan yang sesuai dengan budaya yang dianut perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri dan merasa betah di dalam organisasi sehingga turut mengurangi tingkat turnover karyawan. Selanjutnya ialah learning agility. Menurut Ehinger dan Lombardo, learning agility didefinisikan sebagai kemampuan dan keinginan dari seseorang untuk belajar, berubah, dan memperoleh pengalaman baru. Seseorang dengan learning agility yang baik dinilai memiliki kemauan yang kuat untuk maju, sehingga diharapkan mampu untuk menerima pembekalan-pembekalan yang nantinya akan diberikan kepadanya selama proses onboarding. Kemudian tahap yang kedua ialah praorientasi atau pre-boarding. Beberapa hari sebelum talent mulai bekerja, manajer SDM perlu menjabarkan rencana mengenai proses onboarding serta harapan-harapan yang dapat dicapai pada karyawan baru. Aspek terpenting dari praorientasi bagi karyawan ialah mempelajari teori. Pada proses ini, karyawan baru terlebih dahulu difokuskan untuk mempelajari pemetaan organisasi, membangun hubungan, dan memahami budaya organisasi secara lebih lanjut. Pada proses praorientasi, manajer sebaiknya memperkenalkan karyawan baru kepada pelatih atau coach yang akan mendampinginya selama proses onboarding. Organisasi dapat menggunakan pelatih eksternal maupun pelatih internal. Manajer SDM bersama dengan pelatih memaparkan kepada karyawan baru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai olehnya setelah proses onboarding berakhir. Selanjutnya tahap ketiga ialah integrasi.
Dalam tahap ini, terdapat 3 kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengasimilasi karyawan baru, yaitu yang pertama, rapat pendamping atau partner meeting. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara manajer SDM, karyawan baru, dan manajer divisi yang membawai karyawan baru serta pelatih. Dalam rapat ini, manajer divisi memaparkan ekspektasi dan sasaran yang harus dicapai oleh karyawan baru dalam waktu dekat. Manajer SDM bertugas sebagai mediator serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan selama proses orientasi. Sedangkan pelatih hadir untuk mengidentifikasi permasalahan serta membantu mengatasi hambatan yang mungkin dialami karyawan baru dalam masa orientasi. Kemudian kegiatan yang kedua ialah rapat tim kerja atau tim meeting. Karyawan yang baru memasuki organisasi tentunya akan bekerja dalam sebuah tim. Untuk menghadapi transformasi peran yang mungkin terjadi, manajer SDM perlu mempertemukan karyawan baru dengan tim kerja yang akan dimasukinya nanti. Rapat ini memiliki 2 tujuan, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan baru untuk mengamati dinamika kerja tim, serta memfasilitasi dialog 2 arah antara karyawan baru dengan anggota-anggota tim lainnya. Lalu kegiatan ketiga yang menjadi bagian dari integrasi adalah pemetaan stakeholder dan wawancara. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun hubungan dan mengumpulkan informasi tentang bagaimana karyawan baru akan memenuhi kebutuhan stakeholder. Karyawan baru diharapkan dapat mengenali para stakeholder organisasi dan membangun hubungan yang berarti dengan mereka sebagai modal sosial mereka selama bekerja. Tahap onboarding yang keempat ialah pelaksanaan. Pada tahap ini, organisasi mulai mengharapkan hasil yang realistis. Karyawan baru diharapkan dapat mengimplementasikan apa yang telah ia pelajari pada tahap integrasi dan menunjukkan keahlian dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dalam kegiatan ini, manajer SDM perlu melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan manajer divisi untuk memastikan bahwa proses onboarding tetap berjalan sesuai dengan rencana. Pada tahap ini pula, manajer SDM mulai melakukan penilaian kinerja yang dihasilkan oleh karyawan baru secara berkala. Selain itu, pelatih juga perlu memastikan bahwa karyawan baru tetap berfokus pada pembelajaran, khususnya ketika ia merasa tertekan ketika dihadapkan pada tuntutan akan hasil yang nyata. Lalu tahapan onboarding yang terakhir adalah karyawan menetap. Setelah 6 bulan berlalu, karyawan baru dianggap sudah terasimilasi ke dalam organisasi. Pada tahap ini, penting bagi manajer SDM dan manajer divisi untuk merekap kinerja yang dihasilkan oleh karyawan baru selama proses onboarding berlangsung. Pada bulan ketiga, ke-6 dan ke-12, ada satu pertanyaan penting mengenai karyawan baru yang perlu ditanyakan oleh manajer SDM kepada manajer divisi. Dengan kinerja yang orang ini miliki, apakah Anda ingin tetap mempertahankan orang ini? Pada tahap ini pula, tanggung jawab atas karyawan baru mulai beralih dari manajer SDM kepada manajer divisi, sehingga proses onboarding telah berakhir secara formal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model seleksi karyawan berbakat. Sebagian besar eksekutif baru menghadapi kebingungan besar ketika melangkah ke peran baru dengan jumlah yang besar untuk belajar. Louis mengidentifikasi sejumlah apa yang ia sebut tugas-tugas transisi yang mencakup tali yang perlu dipelajari seorang pendatang baru. Model kami didasarkan pada pekerjaan Louis dan menyortir tugas-tugas transisi yang perlu ditangani oleh pendatang baru ke 5 kategori. Yang pertama, ada menguasai posisi. Apa tujuan kerja dari posisi? Kegiatan hari dilakukan, informasi apa yang diperlukan untuk melakukan secara efektif, memetakan organisasi, yaitu ada nama, wajah, judul, peran, dan hubungan pelaporan perlu dipelajari, dan bagaimana karyawan menetapkan posisi mereka sendiri dalam organisasi. Yang ketiga, ada membangun hubungan. Bagaimana seorang pendatang baru dapat membangun sosial atau identitas atau reputasi. Yang keempat, ada memahami budaya. Apa kode etik normatif dalam organisasi? Apa nilai-nilai organisasi? Apa artinya simbol dan apa yang tidak disengaja? Yang kelima, ada menangani alat-alat. Bagaimana seorang pendatang baru dapat belajar menggunakan teknologi untuk memahami tata letak dan komponen sistem pelaporan finansial. Selanjutnya ada ilmu orientasi. Ilmu orientasi berakar pada teori dan penelitian topik yang dikenal dalam industri psikologi, organisasi, literatur sebagai sosialisasi organisasi. Dalam perlakuan komprehensif pertama dari subjek ini pada volume pertama, penelitian dalam seri perilaku organisasi
mendefinisikan sosialisasi organisasi sebagai proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan sosial dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil peran organisasi. Mereka mengembangkan model yang komprehensif dan menggunakan 6 dimensi, misalnya formal, informal, kolektif, individu, berurutan, variabel, untuk menggambarkan taktik yang digunakan organisasi untuk mensosialisasikan anggota baru. Pendatang baru yang mengembangkan kejernihan peran yang lebih kuat menunjukkan kinerja kerja yang lebih kuat, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan niat untuk tetap bersama organisasi. Pendatang baru yang memperoleh penerimaan sosial lebih tinggi daripada mereka yang tidak semua kelima hasil pelajari, kinerja pekerjaan, kepuasan pekerjaan, komitmen organisasi, niat untuk tetap, dan retensi aktual. Pendatang baru sendiri memprediksi kinerja, niat untuk tetap, dan retensi. Pendatang baru sebagai active change maker, Wake berpendapat bahwa pendatang baru bukan hanya penerima pesan pasif dari perekrut, manajemen perekrutan, dan lainnya. Memberitahu pendatang baru mereka itu tidak akan berpikir, maksudnya orang yang mengetahuinya atau tidak memikirkan apa yang akan terjadi di dalamnya. Sosialisasi sebagai proses multifase. Penelitian awal tentang sosialisasi melihat individu dan langsung prediktor asimilasi. Baru-baru ini para peneliti telah mengusulkan dan menguji model proses multifase yang memeriksa rantai pengaruh terhadap keberhasilan sosialisasi. Studi ini mencerminkan kompleksitas dan kegunaannya atau pemahaman yang lebih bernuansa tentang unsur-unsur orientasi. Oleh karena itu, mereka yang merancang program orientasi perlu pastikan mereka dengan hati-hati berpikir melalui bagaimana setiap intervensi yang direncanakan, misalnya pembinaan eksekutif terhubung ke elemen lain dalam proses orientasi. Proses orientasi eksekutif, 5 model panggung. Bagian ini memeriksa orientasi sebagai 6 bulan, proses multifase yang jika dirancang dan dijalankan, memungkinkan pendatang baru berhasil menavigasi melawan ketegangan. Kami mengakui bahwa ada kontingensi situasional unik bagi organisasi dan pendatang baru tertentu, kustomisasi panjang, dan komponen proses orientasi. Memang, program orientasi formal di seluruh organisasi sangat panjang, dari 1 bulan hingga 1 tahun, dan dalam konten seperti yang dibahas kemudian keadaan bisnis dan budaya organisasi mempengaruhi taktik dan konten proses sosialisasi. Fase pertama ada seleksi, namun dari orientasi perspektif 2 karakteristik kritis, kandidat eksekutif tampaknya hilang dalam banyak proses penilaian eksekutif. Kesesuaian budaya dan kelincahan belajar. Fase kedua ada pre-boarding, awal 7 hingga 14 hari sebelum tanggal mulai. Aktivitas utama yang harus terjadi pada fase pre-boarding 7 hingga 14 hari sebelum memulai pekerjaan baru adalah mengidentifikasi tim orientasi dan meninjau tanggung jawab setiap anggota. Setiap anggota tim melayani peran unik dalam prosesnya. Yang fase ketiga ada integrasi, hari pertama hingga 30. Fase 3 yang diperpanjang selama 30 hari pertama, biasanya yang paling fase intens dalam transisi eksekutif baru. 3 acara di fase ini dapat mempercepat asimilasi individu ke dalam tim dan organisasi. Yang pertama ada rapat mitra. Rapat mitra terdiri dari manajer perekrutan, manajemen SDM, dan pelatih. Selama pertemuan ini, manajer perekrutan mengartikulasikan harapannya dan tujuan kritis yang harus dicapai oleh pendatang baru dalam jangka pendek. Itu adalah pertama dari 90 hari. Juga selama jangka panjang, yaitu tahun pertama, pertemuan ini berfungsi untuk mencegah salah satu pengeliciran orientasi yang paling umum, yaitu ketidakselarasan ekspektasi antara pemimpin baru dan manajer umum. Yang kedua ada rapat transisi tim. Orientasi pemimpin baru bukan hanya cukup transisi individu ke peran baru, ini mengubah seluruh tim kerja dan memang unit bisnis secara keseluruhan. Untuk membantu memfasilitasi transformasi ini, satu teknologi tinggi besar perusahaan mengamanatkan setengah hari pertemuan transisi tim dalam minggu pertama dari tanggal mulai eksekutif.
Yang ketiga ada pemetaan dan wawancara pemangku kepentingan. Penting lainnya komponen dari fase integrasi sedang melakukan pemetaan dan wawancara. Ini adalah kegiatan kritis terlepas dari apakah eksekutif baru dipromosikan dari dalam atau di pekerjaan eksternal. Fase 4, eksekusi, hari 30 hingga 90. Selama fase 4 yang diperpanjang dari 30 hingga 90 hari, organisasi mulai mengharapkan hasil. Ini berarti bahwa eksekutif baru perlu menunjukkan penguasaan awal tugas, pembelajaran target, mulai mengembangkan rencana bisnis strategis terperinci yang menguraikan secara spesifik tertentu tindakan dan perubahan yang akan diterapkan dalam periode 90 hari hingga 180 hari. Fase 5, menetap di 90 hingga 180 hari. Selama 6 bulan pertama penting untuk mengambil stok komprehensif setiap 12 minggu atau lebih dari apa yang telah terjadi selama proses orientasi. Perlu dicatat bahwa penelitian tentang orientasi secara konsisten menunjuk umpan balik yang tidak memadai kepemimpinan baru sebagai penggelinciran awal utama. Ini ada beberapa pelajaran yang dipelajari dan beberapa pertanyaan. Komitmen kepemimpinan eksekutif di tingkat paling senior menghargai nilai asimilasi disiplin. Yang kedua ada manajemen program yang kuat. Seseorang biasanya dari organisasi SDM harus bertanggung jawab atas program orientasi tentu dalam pengembangan awalnya dan implementasinya. Yang ketiga ada bersihkan akuntabilitas pemimpin baru, manajemen perekrutan, SDM pemimpin, pelatih, mentor, dan asisten administrasi harus semua jelas tentang peran mereka dalam orientasi sebagai pendatang baru. Aktivitas dan jadwal yang terkait dengan setiap peran harus dimasukkan secara tertulis dan ditugaskan sebagai tanggung jawab formal.